siapa Wali Songo? Wali Songo apa markanya? Asmat Khan. Kalau orang Indonesia biasanya bilang Asmat Khan. Sebetulnya Adamatu Khan, saudara. Terang saja, tidak ada satupun manuskrip tua yang menyebut Wali Songo itu punya leluhur di Yaman. Ada yang tanya, lalu apa perbedaan Asmat Khan Wali Songo dengan para habaib yang ada di Indonesia? Saudara, mereka satu kakek, mereka satu masjid, satu datuk, satu keluarga. Bedanya, pertama, Asmat Khan ini yang lebih dulu datang ke Indonesia, saudara. Dan mereka tidak langsung dari Yaman. Dari Yaman ke India, saudara. Di India dia menyebarkan Islam, kakeknya. Dari sana anak cucunya menyebarkan Islam di Pulau Filipina, menyebarkan Islam di Thailand, menyebarkan Islam di Sabah, menyebarkan Islam di Brunei, termasuk di Indonesia. Banyak orang yang mengharapkan dia tolong tanggapi pidatonya Habib Sihab. Tersaning Allah ya Karim, para sahabatku dimanapun berada. Boleh menambahnya? Allah kirimkan beliau. Silahkan menambah sebanyak-banyaknya, lebih mudah saja. Setahu saya waktu saya melihat ya YouTube-nya Habib Rizik itu yang dijadikan acuan adalah berdasarkan tarikh yang diriwayatkan oleh salah satu dari mursyid Ba'lawi ya. Siapa namanya kalau tidak salah di Sumatera, di Palembang ya. Fakih Jalaluddin itu tahun 1800. Tahun 1800 sekian wartawan. Nah, itu versi beliau tanpa meng-cross check dengan manuskrip peninggalan Wali Songo dan anak cucu Wali Songo yang diwariskan kepada kami. Mestinya kan silsilah itu jangan diklaim sepihak, harus check and balance, harus cek dan dicek apa betul sih Wali Songo ini menurut data Palembang ini ke Ba'lawi. Ternyata ketika dicek di manuskrip yang ada di Jawa, baik di Madura, Tapal Kuda yang lain, tidak satu pun yang bahkan manuskrip lebih tua dari situ, jauh. Ini bahkan hampir mendekati manuskrip sezaman kita ada. Sama sekali tidak ke Ba'lawi. Ada. Kalau ditanya ada Wali Songo apakah punya manuskrip sezaman? Kita ada. Kita ada. Jangan khawatir. Bahkan untuk membuktikan sezaman dari manuskrip kami itu huruf Arab berbahasa Jawa Kawi. Jawa Kawi ini huruf Pekon berbahasa Jawa Kawi ini menurut Kitarka almarhum ahli sejarah ahli aksara itu ditulis populer pada pada periode Majapahit sampai awal Demak. Ketika ada suatu manuskrip, walaupun itu kertasnya tidak asli, sudah salinan, tapi bahasanya bahasa Jawa Kawi, berarti itu yang menulis itu pada era Majapahit sampai Demak. Setidaknya. Iya. Karena apa? Karena manuskrip itu ketika disuruh artikan ke orang Jawa sekarang yang di era kemerdekaan tidak bisa. Bahkan sampai Tarka itu menerjemah manuskrip itu sampai membuat kosakata sendiri. Sampai saking kosakatanya rumit, sulitnya setengah balik. Iya. Jadi itu satu bukti bahwa manuskrip kami itu dibuat di era Majapahit sampai Demak, dan itu kan sudah memiliki konsep sezaman. Itu dan di situ tidak menulis Ba'lawi. Mohon maaf sekali. Tolong bagi para Duriya Wali Songo juga para muhibbin, tolong kalau ada informasi apa jangan ditelan mentah-mentah, sebaiknya cek dan dicek atau paling tidak menunggu sampai kami mengeluarkan informasi secara resmi, mengeluarkan maklumat secara resmi. Tunggu saja sebentar lagi insya Allah. Mohon doanya, terima kasih. Saya Muhammad Islah. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah kenal dengan saya karena saya sering tampil di TikTok. Fakhrul Official itu akun saya, dan saya pun juga sering menyampaikan bahwasannya nasab Wali Songo keturunannya, nasab Wali Songo ke atas dan juga ke bawah keturunannya itu sudah ditata dan dirapikan oleh Naat semaksimal mungkin.
meskipun belum semuanya, tapi kita tetap berusaha untuk memaksimalkan itu. Nah, memang beberapa manuskrip di Jawa Tengah yang sering saya temui, terus terang saja tidak ada satupun manuskrip tua yang menyebut Wali Songo itu punya leluhur di Yaman. Lalu saya tegaskan juga bahwasannya kita di Nusantara ini tahulah amalan-amalan kiai-kiai kita di pondok. Satu, selawat dalail, salah satu contohnya ya. Terus selawat nariyah, selawat fatih, selawat azim, yang mana selawat-selawat itu adalah produk Maroko. Lalu dibuktikan lagi, dan saya sering sekali ngomong ini, di setiap kabupaten di tanah Jawa pasti ada makamnya Syekh Maulana Al-Maghribi. Silahkan dibuktikan kalau tidak percaya. Kalau panjenengan nggak tahu atau mungkin belum pernah dengar, ya mungkin panjenengan mengelilingi kotanya sendiri itu kurang. Pasti ada. Pasti ada. Dan itu membuktikan bahwasannya Maghrib itu secara bahasa adalah Maroko. Maka bukti kuat yang mengislamkan tanah Jawa ini adalah orang-orang Maroko. Bukan kita tidak suka Yaman, bukan kita tidak suka Hadromi, bukan. Tapi memang tidak pernah ditemukan makam Syekh Maulana Al-Yamani atau Al-Hadromi. Yang ada adalah Syekh Maulana Al-Maghribi. Nah, itu salah satu yang sering saya sampaikan juga di media, di TikTok dan mungkin Facebook juga. Lalu saya berpesan ya untuk semuanya, khususnya anak-anak bangsa ini, santri, pelajar atau mahasiswa atau siapapun lah, jangan sekali-kali menanyakan sejarah bangsa kepada orang yang leluhurnya tidak dilahirkan dari bangsa ini.